Video ini bukan hanya menginspirasi Anda, tapi memberi Anda kesempatan berubah. Kami mengusungkan metode pembelajaran berbeda, menyajikan teknik inti, mudah diaplikasi dan dipraktikkan secara langsung, dengan efektif, ringkas, padat, dan membumi. Jangan lupa support channel ini dengan tekan like dan subscribe. Semoga dimudahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Mari kita mulai. Teknik Kaizen yang membuat orang Jepang sangat disiplin berasal dari filosofi perbaikan terus-menerus yang menjadi budaya kerja di Jepang. Konsep ini dipopulerkan secara global, menjadi bagian penting dari sistem produksi perusahaan. Intinya adalah melakukan perbaikan kecil setiap hari sampai menjadi kebiasaan yang sangat kuat. Berikut teknik Kaizen yang sering membuat orang Jepang terkenal sangat disiplin. 7 teknik Kaizen yang membentuk disiplin orang Jepang. Pertama, prinsip sedikit tapi setiap hari. Orang Jepang tidak menunggu motivasi besar. Mereka melakukan pekerjaan sedikit tetapi konsisten setiap hari. Contohnya, belajar 15 menit setiap hari, latihan keterampilan setiap hari. Konsistensi kecil ini menciptakan disiplin jangka panjang. Kedua, teknik 1% improvement. Mereka selalu bertanya, apa yang bisa saya perbaiki 1% hari ini? Perbaikan kecil. Ini kok jika dilakukan setiap hari, menghasilkan kemajuan besar dalam beberapa tahun. Keaturan tidak boleh nol. Dalam budaya Kaizen ada prinsip kuat. Hari ini boleh sedikit, tetapi tidak boleh tidak sama sekali. Walaupun hanya membaca 1 halaman, latihan 1 menit, yang penting kebiasaan tidak terputus. Keempat, sistem rutinitas harian. Disiplin muncul dari rutinitas yang sama setiap hari. Contoh pola harian sederhana. Bangun pagi, bekerja fokus. Evaluasi diri di malam hari. Rutinitas membuat otak tidak perlu banyak berpikir untuk memulai. Kelima, perbaikan proses. Orang Jepang tidak hanya fokus pada hasil, mereka terus memperbaiki cara melakukan sesuatu. Misalnya, cara belajar lebih efektif, cara bekerja lebih efisien, cara menggunakan waktu lebih baik. Keenam, evaluasi harian. Setiap hari mereka melakukan refleksi sederhana. Pertanyaan yang sering digunakan, apa yang sudah saya lakukan dengan baik hari ini? Apa yang bisa saya perbaiki besok? Evaluasi kecil ini membuat perkembangan terus terjadi. Ketujuh, disiplin kolektif. Budaya Jepang sangat menekankan tanggung jawab bersama. Contohnya, siswa membersihkan kelas sendiri, pekerja menjaga tempat kerja tetap rapi. Kebiasaan ini menumbuhkan disiplin sejak kecil. Mengapa teknik Kaizen sangat efektif? Karena metode ini tidak membutuhkan motivasi besar, tidak membuat otak merasa terbebani, membangun kebiasaan secara perlahan. Dalam jangka panjang, kebiasaan kecil ini bisa membentuk karakter disiplin yang sangat kuat. Kesimpulan, teknik Kaizen yang membuat orang Jepang disiplin adalah konsistensi kecil setiap hari, perbaikan 1% terus-menerus, tidak ada hari tanpa tindakan, rutinitas harian yang stabil, memperbaiki proses, evaluasi diri, tanggung jawab bersama. Disiplin orang Jepang sebenarnya bukan karena bakat, tetapi karena kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Rahasia disiplin ekstrim orang Jepang sebenarnya bukan hanya soal kerja keras. Disiplin itu dibentuk oleh filosofi hidup, kebiasaan kecil, dan sistem budaya yang sangat kuat. Banyak prinsip ini berakar dari filosofi seperti Kaizen yang dipopulerkan oleh serta nilai kehormatan dalam kode etik samurai. Berikut 7 rahasia disiplin ekstrim orang Jepang yang jarang diketahui. Pertama, budaya tidak mau merepotkan orang lain. Di Jepang ada prinsip kuat yang disebut meiwaku, tidak menyusahkan orang lain. Akibatnya orang datang tepat waktu, bekerja serius, menjaga ketertiban, karena mereka merasa ketidakdisiplinan akan merugikan orang lain. Kedua, disiplin dibentuk sejak anak kecil. Di sekolah Jepang, anak-anak dilatih disiplin sejak dini. Contohnya, siswa membersihkan kelas sendiri, siswa mengatur makanan di kantin, siswa menjaga kebersihan sekolah. Kebiasaan ini membentuk mental tanggung jawab dan kemandirian. Ketiga, filosofi Kaizen, perbaikan tanpa henti. Orang Jepang percaya, hidup harus terus diperbaiki sedikit demi sedikit. Prinsip ini membuat mereka selalu bertanya, apa yang bisa saya perbaiki hari ini? Bagaimana pekerjaan ini bisa lebih baik? Perbaikan kecil ini akhirnya menciptakan standar disiplin tinggi. Keempat, budaya malu yang sangat kuat. Di Jepang, rasa malu haji sangat berpengaruh. Seseorang akan merasa sangat malu jika datang terlambat, tidak menepati janji, bekerja asal-asalan. Rasa malu ini menjadi pengontrol sosial yang kuat. Kelima, sistem rutinitas yang ketat. Orang Jepang sangat menghargai rutinitas. Contohnya, jadwal kerja jelas, kebiasaan pagi yang tetap, pola hidup yang teratur.
Rutinitas membuat disiplin menjadi kebiasaan otomatis. Kedua, prinsip kerja adalah kehormatan. Dalam budaya Jepang, pekerjaan dianggap bagian dari kehormatan pribadi. Akar nilai ini juga dipengaruhi oleh ajaran samurai seperti yang ditulis oleh dalam. Akibatnya banyak orang Jepang merasa melakukan pekerjaan dengan baik adalah bentuk harga diri. Ketujuh, evaluasi diri terus-menerus. Orang Jepang terbiasa melakukan refleksi. Mereka sering bertanya, apa yang saya lakukan dengan baik hari ini? Apa yang harus diperbaiki besok? Kebiasaan ini membuat mereka terus berkembang tanpa merasa puas terlalu cepat. Kesimpulan, disiplin ekstrem orang Jepang tidak muncul tiba-tiba. Ia dibentuk oleh kombinasi budaya tidak merepotkan orang lain, pendidikan disiplin sejak kecil, filosofi perbaikan terus-menerus, rasa malu sosial yang kuat, rutinitas hidup yang teratur, kehormatan dalam bekerja, evaluasi diri setiap hari. Gabungan nilai ini membuat banyak orang Jepang terkenal sangat disiplin dan bertanggung jawab. Berikut 5 kebiasaan pagi orang Jepang yang membuat mereka sangat produktif. Banyak kebiasaan ini dipengaruhi oleh filosofi perbaikan diri seperti kaizen nilai, disiplin yang berakar dari budaya, samurai dalam kode etik. Kebiasaan ini sederhana tetapi jika dilakukan setiap hari bisa meningkatkan fokus, energi dan produktivitas secara signifikan. Pertama, bangun lebih pagi untuk menenangkan pikiran. Banyak orang Jepang terbiasa bangun lebih awal sebelum aktivitas dimulai. Tujuannya, menenangkan pikiran, mempersiapkan mental untuk hari itu, menghindari terburu-buru. Beberapa orang menggunakan waktu ini untuk meditasi singkat, membaca, menulis rencana hari. Kedua, melakukan peregangan atau olahraga ringan. Di Jepang, aktivitas pagi sering dimulai dengan senam ringan. Contohnya senam pagi terkenal yang disebut Rajyo Taiso yang dipopulerkan oleh manfaatnya, melancarkan peredaran darah, meningkatkan energi, membuat tubuh lebih siap bekerja. Ketiga, membersihkan lingkungan. Banyak orang Jepang memiliki kebiasaan membersihkan rumah atau area kerja di pagi hari. Hal ini juga menjadi budaya di sekolah dan perusahaan. Manfaatnya, pikiran lebih fokus, lingkungan rapi, meningkatkan rasa tanggung jawab. Keempat, menentukan prioritas hari itu. Orang Jepang sering menentukan 1 atau 2 tugas paling penting yang harus diselesaikan hari itu. Prinsipnya, fokus pada pekerjaan yang paling bernilai terlebih dahulu. Ini membantu mereka menghindari menunda pekerjaan, terlalu banyak distraksi. Kelima, memulai hari dengan rutinitas tetap. Kebanyakan orang Jepang memiliki rutinitas pagi yang sama setiap hari. Contoh rutinitas sederhana, bangun pagi, minum air, peregangan, sarapan sederhana, berangkat tepat waktu. Rutinitas membuat otak lebih mudah masuk ke mode produktif. Kesimpulan, produktivitas orang Jepang tidak datang dari kerja keras saja, tetapi dari kebiasaan kecil yang konsisten setiap pagi. Ada 5 kebiasaan utama, itu adalah bangun lebih pagi, olahraga atau peregangan ringan, membersihkan lingkungan, menentukan prioritas pekerjaan, menjalankan rutinitas pagi yang stabil. Jika dilakukan secara konsisten, kebiasaan sederhana ini bisa meningkatkan fokus, disiplin, dan produktivitas harian. Berikut 7 filosofi hidup orang Jepang yang membuat mereka sangat kuat secara mental. Banyak dari filosofi ini telah menjadi bagian dari budaya Jepang selama ratusan tahun dan mempengaruhi cara mereka menghadapi kesulitan hidup. 7 filosofi hidup orang Jepang yang membentuk mental kuat. Pertama, kaizen, perbaikan terus-menerus. Mengajarkan bahwa hidup harus terus diperbaiki sedikit demi sedikit setiap hari. Prinsipnya, lebih baik maju sedikit setiap hari daripada diam. Filosofi ini dipopulerkan secara global oleh dan menjadi dasar budaya kerja perusahaan Jepang seperti kedua ikigai, alasan untuk hidup. Berarti alasan seseorang bangun setiap pagi. Ikigai berada di pertemuan antara apa yang kita cintai, apa yang kita kuasai, apa yang dibutuhkan dunia, apa yang bisa memberi penghidupan. Orang yang menemukan ikigai biasanya memiliki hidup lebih bermakna dan mental lebih kuat. Ketiga, gan baru, berjuang sampai akhir, berarti bertahan dan terus berusaha meskipun keadaan sulit. Dalam budaya Jepang sering terdengar kalimat ganbata, yang berarti tetap semangat dan jangan menyerah. Ini membentuk mental pantang menyerah. Keempat, Bushido, jalan kehormatan, adalah kode etik para samurai. Nilai utamanya, keberanian, kehormatan, disiplin, kesetiaan. Tokoh samurai legendaris seperti juga banyak menulis tentang disiplin mental dalam buku Kelima Shikata Ganai, menerima hal yang tidak bisa diubah. Berarti, tidak ada yang bisa dilakukan. Filosofi ini mengajarkan
menerima hal yang tidak bisa dikendalikan, dan fokus pada apa yang masih bisa diperbaiki. Ini membuat orang Jepang lebih tahan terhadap stres dan musibah. Keenam, wabi-sabi, keindahan dalam ketidaksempurnaan, adalah cara memandang hidup dengan menerima ketidaksempurnaan. Filosofi ini mengajarkan, hidup tidak harus sempurna, keindahan bisa ada dalam kesederhanaan. Perubahan adalah bagian dari kehidupan. Ini membantu seseorang lebih damai dengan dirinya sendiri. Ketujuh, gaman, ketahanan mental, berarti menahan diri dan tetap kuat dalam kesulitan. Filosofi ini mengajarkan, sabar menghadapi masalah, tidak mudah mengeluh, tetap tenang saat menghadapi tekanan. Gaman membuat seseorang memiliki ketahanan mental yang luar biasa. Kesimpulan 7, filosofi Jepang yang membentuk mental kuat adalah Kaizen khas, perbaikan terus-menerus. Ikigai, alasan hidup. Ganbaru, tidak menyerah. Bushido, kehormatan dan disiplin. Shikatanganai, menerima hal yang tak bisa diubah. Wabi-sabi, menerima ketidaksempurnaan. Gaman, ketahanan mental. Gabungan filosofi ini membuat banyak orang Jepang dikenal memiliki disiplin tinggi, ketenangan batin, dan ketahanan mental yang kuat. Orang Jepang dikenal sangat disiplin karena mereka menggunakan teknik latihan kebiasaan yang sederhana tetapi dilakukan terus-menerus. Banyak teknik ini berasal dari filosofi seperti perbaikan kecil terus-menerus, semangat pantang menyerah, serta nilai kehormatan dari kode etik samurai. Berikut 7 teknik yang sering digunakan orang Jepang untuk melatih disiplin. Pertama, teknik Kaizen, perbaikan kecil setiap hari. Prinsipnya sederhana. Lakukan perbaikan kecil setiap hari. Contohnya, membaca 5 menit setiap hari, olahraga 5 menit setiap hari, memperbaiki satu kebiasaan kecil. Teknik ini dipopulerkan oleh dan menjadi budaya di perusahaan seperti. Kedua, teknik rutinitas tetap. Banyak orang Jepang memiliki rutinitas harian yang sangat stabil. Contohnya, bangun pada jam yang sama, bekerja pada jadwal yang sama, waktu makan yang teratur. Rutinitas membuat disiplin menjadi kebiasaan otomatis. Ketiga, teknik tidak boleh nol. Prinsip penting dalam latihan disiplin. Hari ini boleh sedikit, tetapi tidak boleh tidak sama sekali. Jika malas, baca 1 halaman saja, olahraga 1 menit saja. Yang penting rantai kebiasaan tidak putus. Keempat, teknik fokus satu hal. Orang Jepang sering melatih fokus penuh pada satu pekerjaan. Contohnya, bekerja fokus 25 hingga 30 menit tanpa gangguan ponsel. Teknik ini meningkatkan konsentrasi dan kualitas kerja. Kelima, teknik membersihkan lingkungan. Disiplin juga dilatih melalui kebersihan. Contohnya, siswa Jepang membersihkan kelas, pekerja membersihkan tempat kerja. Lingkungan yang rapi membantu pikiran lebih tertib dan fokus. Keenam, teknik evaluasi diri harian. Banyak orang Jepang melakukan refleksi setiap malam. Pertanyaan yang sering digunakan, apa yang saya lakukan dengan baik hari ini? Apa yang harus diperbaiki besok? Ini membuat mereka terus berkembang. Ketujuh, teknik tanggung jawab sosial. Dalam budaya Jepang ada prinsip kuat, jangan menyusahkan orang lain. Karena itu mereka berusaha, tepat waktu, bekerja serius, menjaga ketertiban. Teknik sosial ini membuat disiplin menjadi kebiasaan kolektif. Kesimpulan, teknik disiplin orang Jepang biasanya meliputi Kaizen, perbaikan kecil setiap hari, rutinitas hidup yang stabil, tidak ada hari tanpa tindakan, fokus satu pekerjaan, menjaga kebersihan lingkungan, evaluasi diri setiap hari, tanggung jawab sosial. Gabungan kebiasaan kecil ini membuat banyak orang Jepang terkenal sangat disiplin, fokus, dan konsisten. Orang Jepang biasanya tidak mencoba melawan rasa malas dengan motivasi besar, tetapi dengan teknik kebiasaan kecil yang konsisten. Cara ini banyak dipengaruhi oleh filosofi seperti perbaikan sedikit demi sedikit, semangat pantang menyerah, dan ketahanan mental. Berikut 7 teknik yang sering digunakan orang Jepang untuk menghilangkan rasa malas. Bertimbe teknik mulai dari 1 menit. Orang Jepang percaya bahwa kesulitan terbesar adalah memulai. Karena itu mereka membuat aturan. Lakukan pekerjaan hanya 1 menit. Contohnya, membaca 1 halaman, olahraga 1 menit, bekerja 1 hingga 2 menit. Biasanya setelah mulai otak akan ingin melanjutkan pekerjaan. Kedua, teknik Kaizen, perbaikan kecil. Dalam perubahan besar dimulai dari langkah kecil setiap hari. Contohnya, hari ini belajar 5 menit, besok 6 menit, minggu depan 10 menit. Kebiasaan kecil ini perlahan menghancurkan kemalasan. Ketiga, teknik rutinitas tetap. Orang Jepang membuat rutinitas harian yang sangat stabil. Contohnya, bangun pada jam yang sama, waktu kerja yang tetap, waktu tidur yang teratur. Rutinitas membuat otak tidak perlu memutuskan setiap hari, sehingga rasa malas berkurang.
Keempat, teknik tidak boleh nol. Prinsip kuat dalam melawan malas. Tidak boleh ada hari tanpa tindakan. Jika sangat malas, lakukan versi paling kecil. Contohnya, olahraga 30 detik, membaca 1 paragraf. Yang penting rantai kebiasaan tidak putus. Kelima, teknik lingkungan bersih. Orang Jepang sangat menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang rapi membuat pikiran lebih tenang, fokus meningkat, rasa malas berkurang. Karena itu banyak sekolah dan kantor Jepang memiliki kebiasaan membersihkan tempat sendiri. Keenam, teknik fokus satu tugas. Orang Jepang sering menghindari multitasking. Mereka fokus pada satu pekerjaan sampai selesai. Teknik ini membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan tidak membebani pikiran. Ketujuh, teknik evaluasi harian. Setiap malam mereka melakukan refleksi sederhana. Apa yang saya lakukan hari ini? Apa yang bisa diperbaiki besok? Evaluasi kecil ini membuat seseorang lebih sadar terhadap kebiasaan malasnya. Kesimpulannya, cara orang Jepang menghilangkan rasa malas biasanya melalui mulai dari 1 menit, perbaikan kecil setiap hari, rutinitas harian yang stabil, tidak ada hari tanpa tindakan, menjaga lingkungan rapi, fokus pada satu tugas, evaluasi diri setiap malam. Metode ini efektif karena tidak mengandalkan motivasi, tetapi membangun kebiasaan disiplin sedikit demi sedikit. Berikut program latihan mental 21 hari ala filosofi Jepang. Program ini menggabungkan beberapa filosofi Jepang seperti perbaikan terus-menerus, ketahanan mental, pantang menyerah, dan nilai kehormatan dari. Tujuannya adalah membangun disiplin, ketenangan batin, dan kekuatan mental secara bertahap dalam 21 hari. Struktur program 21 hari. Program dibagi menjadi 3 fase. Hari ke-1 hingga 7, menguasai diri. Hari ke-8 hingga 14, menguatkan mental. Hari ke-15 hingga 21, membentuk karakter kuat. Setiap hari hanya membutuhkan 15 hingga 30 menit latihan. Fase ke-1 hari ke-1 hingga 7, menguasai pikiran dan emosi. Tujuan, melatih kesadaran diri dan ketenangan pikiran. Latihan harian. Pagi, duduk tenang 5 menit, tarik napas perlahan. Fokus pada pernapasan. Siang, lakukan satu pekerjaan dengan fokus penuh tanpa distraksi 15 menit. Malam, refleksi diri dengan 3 pertanyaan. Apa yang saya lakukan dengan baik hari ini? Apa yang bisa diperbaiki? Apa pelajaran hari ini? Latihan ini melatih kesadaran mental. Fase kedua hari ke-8 sampai 14, melatih ketahanan mental. Filosofi utama fase ini adalah gaman, bertahan dalam kesulitan. Latihan harian. Pagi, olahraga ringan 10 menit. Siang, kerjakan tugas yang biasanya Anda tunda. Aturan penting, jangan mengeluh. Selesaikan tugas sampai selesai. Malam, tulis 3 hal yang Anda syukuri hari ini. Latihan ini membangun mental kuat dan tidak mudah menyerah. Fase ketiga hari ke-15 hingga 21, membentuk disiplin dan karakter. Filosofi fase ini adalah gan baru, berjuang sampai akhir. Latihan harian. Pagi, bangun 20 menit lebih awal. Olahraga atau peregangan. Siang, fokus kerja 30 menit tanpa gangguan. Malam, evaluasi diri. Apa kemajuan saya hari ini? Apa 1% perbaikan untuk besok? Pada fase ini, disiplin mulai menjadi kebiasaan otomatis. Aturan penting program ini. Pertama, tidak boleh ada hari kosong. Walaupun sedikit, latihan tetap dilakukan. Kedua, fokus pada perbaikan kecil. Inilah prinsip Kaizen. Menjadi sedikit lebih baik setiap hari. Ketiga, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Jika gagal 1 hari, lanjutkan lagi besok. Yang penting konsistensi jangka panjang. Perubahan yang biasanya terjadi setelah 21 hari. Jika dilakukan serius, seseorang biasanya merasakan pikiran lebih tenang, disiplin meningkat, rasa malas berkurang, fokus lebih kuat, mental lebih tahan terhadap tekanan. Kesimpulannya, latihan mental 21 hari ala filosofi Jepang bekerja karena dimulai dari langkah kecil, melatih kesadaran diri, memperkuat ketahanan mental, membangun disiplin bertahap. Dalam 21 hari, seseorang bisa mulai merasakan perubahan mental yang signifikan jika program ini dilakukan dengan sungguh-sungguh.